Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ai Kamaludin MPDI selaku pemateri hari ini, dan Bapak Ibu yang ada di rumah yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, keselamatan lahir dan batin untuk melaksanakan kegiatan Ngarbon yang biasa kita laksanakan setiap hari Rabu. Alhamdulillah di sini sudah ada pemateri kita, Bapak Ayi. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Budian. Sawang surah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Materi kali ini yaitu tentang mendidik menurut Al-Quran. Kalau di rumah ya ini yang mengikuti, mudah-mudahan orang tua mengikuti hari ini ya. Jadi bisa sharing di sini bagaimana mendidik anak menurut Al-Quran. Langsung saja kita simak pemaparan dari Bapak Ai Kamaludin. Kami persilakan Bapak, mangga. Ya, terima kasih hatur nuhun Budian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadirin Ibu Bapak sidang Ngarbon rahimakumullah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat, rahmat, serta karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita pada malam hari ini, malam hari Rabu, malam Kamis, kita bisa berkumpul, bersilaturahim dalam majelis Ngarbon ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai amal soleh. Amin. Sebagai ibadah kepada Allah, penyebab dan jalan kita semua mendapat rahmat serta ridho dari Allah, sehingga kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat serta salam mari kita sampaikan, mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha dan berjuang untuk mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah Ngarbon rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan mencoba untuk bertukar pikiran, sharing ya Pak ya? Untuk sharing tentang bagaimana mendidik, karena kebetulan peserta Ngarbon pada malam hari ini tidak semua ibu dan bapak guru, ada juga orang tua yang ikut berpartisipasi di rumah. Mudah-mudahan dengan sharing ini ya ada hal yang positif untuk kita di dalam mendidik anak-anak kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah merupakan suatu keinginan, ya bisa dibilang cita-cita semua orang tua ingin memiliki anaknya yang soleh kalau laki-laki dan solehah kalau perempuan. Malah lebih jauh di dalam Al-Quran diingatkan, Allah mengingatkan kepada kita, janganlah kamu meninggalkan generasi setelahmu generasi yang lemah.
Ya, lemah itu pertama bisa dilihat dari generasi yang lemah iman, generasi yang lemah ilmu, dan generasi yang lemah amal. Jadi generasi ya anak-anak kita yang ilmunya lemah, imannya lemah, amalnya lemah. Itu sangat diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meninggalkan generasi seperti itu. Oleh sebab itu berarti ada pelajaran untuk kita sebagai orang tua, sebagai guru orang tua di sekolah harus bisa membangun, membentuk generasi yang soleh-soleha, generasi yang kuat. Yang kuat imannya, kuat ilmunya, dan kuat amalnya. Tuh, jadi ketiga hal itu harus sebanding. Ya misalkan yang kedua kuat ilmu misalkan. Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia harus dengan ilmunya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat harus dengan ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat maka harus dengan ilmunya. Oleh sebab itu jika generasi kita kuat ilmunya, tentu dia akan mendapatkan gitu. Ya, kalau kuat ilmunya dalam bidang dunia akan mendapatkan kehidupan dunia itu. Kalau kuat ilmunya dalam bidang akhirat, maka dia akan mendapatkan kehidupan akhirat itu. Kalau kuat ilmunya dunia dan akhirat, maka dia akan mendapatkan kedua-duanya. Makanya itulah tanggung jawab kita, itulah tugas kita. Menciptakan generasi yang soleh dan solehah, generasi yang kuat. Gitu. Nah, generasi seperti itu tidak akan bisa timbul dengan sendirinya. Tapi harus ada upaya, harus ada usaha yang kita lakukan. Nah, di antaranya misalnya adalah melalui pendidikan. Pendidikan. Ya, harus dididik kemudian. Ya, kalau ingin anak soleh ya harus dididik, jangan dibiarkan saja. Jangan sampai ingin anak soleh tapi tidak pernah dikasih ilmu, tidak pernah dibimbing, tidak pernah diarahkan, tidak pernah dididik untuk menjadi soleh. Susah untuk soleh sendiri. Itu. Nah, oleh sebab itu di dalam mendidik itu ya minimal ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Hal yang pertama adalah ya sebagai pendidiknya. Ya, kalau dibahas semuanya ini waktunya sangat terbatas. Sebagai pendidik, siapa yang menjadi pendidik? Pendidikan itu sangat luas. Bisa pendidikan formal, ada pendidikan informal, dan ada pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah. Pendidiknya adalah ibu dan bapak guru. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilaksanakan di rumah. Pendidiknya adalah ibu dan bapaknya, orang tuanya. Dan yang ketiga adalah pendidikan non formal, pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat. Sebagai pendidiknya ya tokoh-tokoh masyarakat ya yang jadi ustadz yang lainnya. Nah, oleh sebab itu ya kita harus bisa menciptakan yang sejalan antara pendidikan di rumah, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di sekolah. Jadi harus apa? Kompak. Gitu. Harus kompak. Gitu. Tidak bisa ya, karena ini merupakan satu kesatuan. Ya. Nah, sebagai pendidik ada situasi, kondisi yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik. Di antara sekian banyak yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa bima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik.
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah, wa bima rahmatin minallah, dengan kasih sayang dari Allah, lintalahum, kamu bersifat lemah lembut kepada mereka. Jadi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah memiliki sifat lemah lembut. Itu berdasarkan Al-Quran. Jadi kita sebagai pendidik, orang tua sebagai pendidik, ya harus memiliki sifat lemah lembut. Karena apa kata Al-Quran? Wa in kunta fadhon golidol qalbi lang fadu min haulik. Jika kamu bersifat kasar dan keras hati, lang fadu min haulik, maka orang itu akan jauh dari sekitarmu. Seorang anak akan jauh dari ibu dan bapaknya sebagai pendidiknya jika ibu dan bapaknya bersifat keras dan kasar kepada anaknya. Seorang siswa di sekolah akan jauh dari gurunya ya, apabila gurunya itu bersifat kasar dan keras. Makanya sebagai seorang pendidik yang pertama harus memiliki sifat lemah lembut. Bagaimana ciri orang yang lemah lembut itu? Dalam ayat itu dilanjutkan, gitu. Fa'fu anhum. Jadi harus pemaaf. Jadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, sebagai seorang guru, ya harus pemaaf. Apapun yang dilakukan oleh anak didiknya, apapun perbuatan yang dilakukan oleh anak langsungnya, gitu, kalau di rumah, ya jiwa pemaaf itu harus ada. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika dia berdakwah ke Taif. Apakah disambut dengan tangan terbuka? Kan tidak. Dilempari oleh masyarakat Taif pada saat itu sampai Rasulullah berdarah. Malaikat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, perlukah oleh aku dikasih siksa orang Taif ini? Dengan berdoa kepada Allah akan timpakan gunung itu. Kata Rasulullah, maafkanlah mereka karena mereka orang yang tidak tahu. Nah inilah barangkali kita kadang-kadang susah ya Bu ya. Jadi pemaaf itu susah. Sedik-sedik ngambek lah udah. Itu fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya, istighfar itu senantiasa memohonkan ampun. Jadi sebagai seorang pendidik kudu banyak istighfar. Kemudian wasawirhum fil amr, sebagai seorang pendidik itu harus bermusyawarah, harus berdialog. Di keluarga antara ibu, bapak dan anak itu harus musyawarah. Jangan mentang-mentang sebagai seorang bapak langsung memberikan putusan. Komunikasi Pak. Harus ada komunikasi. Wasawirhum, harus musyawarah. Gitu. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, itu adalah suatu jiwa sifat yang harus di antara sekian sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, harus lemah lembut. Kemudian bagaimana caranya? Nah, baru saya ini ke metode sekarang. Bagaimana cara mendidiknya? Gitu kan. Nah, dari sekian banyak Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana cara mendidik itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'idotil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu kata Allah. Ud'u, ajaklah, serulah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Menyeru, mengajak, mendidik kan itu. Bil hikmah, dengan bijaksana. Jadi sebagai seorang pendidik itu kata Al-Quran harus bijaksana. Ya. Bagaimana yang bijaksana itu? Kalau saya gabungkan dengan ayat lain, saya nyebutkan begini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi diantaranya orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendidik kepada anaknya dengan memberi contoh yang baik. Jadi sebelum menyuruh kepada orang lain, dilakukanlah oleh diri sendiri. Contoh inilah pendidikan yang sangat paling terkena kepada diri yang kita didik itu. Karena apa? Di dalam Al-Quran Allah berfirman begini, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah akhrajakum telah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum dari perut-perut ibumu la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apapun. Jadi Allah mengeluarkan manusia dari perut-perut ibunya, dari alam rahim ke alam dunia, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apapun. Kata Rasulullah, kullu mauladin yuladu ala fitrah, setiap orang yang lahir itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Orang yang bayi begitu lahir itu tidak tahu apa-apa dan tidak punya dosa apa-apa, tidak punya pahala apa-apa, masih kosong. Suci itu. Masih suci, masih bersih. Tidak ada orang yang lahir langsung pintar ngaji, langsung pintar bahasa Inggris kayak Pak Martin, kayak Bu Novi, tidak ada. Tidak tahu apa-apa, itu kata Allah. Waja'alakumus sam'a, kemudian Allah jadikan as-sam'a pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidah dan hati, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan bersyukur dengan ketiga hal itu. Jadi Allah memberikan potensi kepada semua manusia itu, pertama adalah pendengaran, kedua adalah penglihatan, ketiga adalah hati. Nah, apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, apapun yang dia rasakan dari pendidiknya, itulah yang membekas kepada anak. Jadi kadang-kadang mendidik itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, oleh sebab itu, ketika saya memperhatikan itu jelaslah. Ketika anak itu lahir ke dunia ini, dia tidak langsung pergi ke sekolah. Kan di rumah. Di rumah. Karena belum bisa jalan. Selama Orang lahir. 5 tahun ya. Iya. Yang di rumah kan. Ketika dia lahir, belum bisa apa-apa, belum bisa bergerak, tapi pendengarannya sudah mendengar. Penglihatannya sudah melihat. Dan hatinya sudah merasa. Nah, dari ketiga unsur itulah, apapun yang terjadi di lingkungannya, dia serap semuanya. Nah, jika kita bisa berbicara jujur, siapa yang senantiasa didengar suaranya oleh anak? Ibu dan bapaknya kan? Orang tua ya. Siapa yang terlihat sehari-hari oleh anak? Ibu dan bapaknya. Siapa yang dia rasakan? Ya perilaku ibu dan bapaknya. Itu. Oleh sebab itu, apapun yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya sebagai pendidik di rumah tangga awal, itulah yang direkam oleh anak dan itulah yang dijadikan dasar dalam kehidupan dia ke depan. Gini aja Bu Dian, jangan jauh-jauh ya. Kalau bapaknya bilang ke istrinya, bilang mama, anak kan mendengar. Maka tidak usah dididik, kamu ini bilang mama ya, nggak usah. Ketika dia melihat orang itu pasti akan bilang mama. Karena apa? Dia mendengar dari bapaknya bilangnya mama. Kalau bapaknya bilangnya ibu, akan ibu bilangnya. Kalau bapaknya bilang umi, akan umi bilangnya. Kalau bapaknya bilangnya pakai bahasa Sunda, maka anak itu akan pintar bahasa Sunda. Kalau dalam sehari-hari di rumah itu adalah bicaranya bahasa Indonesia, maka akan bisa bahasa Indonesia. Kan tidak, belum pernah orang tua, mari kita sekarang belajar bahasa Sunda. Ya silakan kamu dulu, kan tidak. Jadi ini ya Pak, dengan sendirinya. Ya dengan sendirinya. Semua yang dikatakan, semua yang dilihat, dan semua yang dirasakan, itulah pendidikan awal untuk anak. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, al-auladu sirru abawaihi. Anak itu merupakan cerminan dari ibu dan bapaknya.
Ya cerminkan gambaran. Makanya maaf ini ya sebagai bahan introspeksi untuk kita. Anak-anak kita di sekolah bahasanya ada yang lembut, ada yang kasar. Pertanyaannya, dari mana dia tahu bahasa yang lembut? Tuhan. Dari lingkungan. Apakah ketika lahir langsung pandai berbahasa yang lembut? Kan tidak. Kata Allah, la ta'lamuna saya tidak tahu apapun. Dari mana dia tahu bahasa itu kasar? Berarti apa yang dia dengar, dari mana didengarnya? Makanya, ya itulah kita sebagai orang tua, terutama yang di rumah, ingat bahwa apapun yang dilihat oleh anak, apapun yang didengar oleh anak, apapun yang dirasakan oleh dia, itulah yang awal membentuk dia. Ya. Makanya jangan ada istilah begini, peperihan bapak atau tara salat berjamaah, kamu masih getol, tidak bisa. Kalau ingin anaknya rajin salat berjamaah, bawa aku bapaknya ke masjid kan gitu. Peperihan bapak tidak bisa ngaji atau kamu mesti diajar ngaji, jangan begitu. Ya sama-sama belajar dengan ibu dan bapaknya. Nah itu ya, ini Ben Bu Dian, ada pertanyaan, kayaknya Bu Dian dari tadi sudah penasaran. Penasaran. Ya, baik Bapak, menarik sekali ini tentang pendidikannya, mendidik anak gitu ya. Tadi ada beberapa yang saya catat, tapi sebelum saya bertanya dari audiens dulu deh, dari Bapak Ibu di rumah, ada yang mau bertanya, silakan raise hand aja. Di raise hand aja, enggak ditunggu Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan ya. Sebelum silakan. dilanjutkan oleh Pak Ayi, ada pertanyaan. Mangga Bapak Ibu yang di rumah di raise hand aja. Biasanya Bu Aan, biasanya Bu Aan, Bu Hajaan ada. Ini ada siapa? Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Cekap ini Bapak, cekap. Alhamdulillah. Mangga Bu Aan, Bu Hajaan, mangga Bu. Alhamdulillah atas cekap Bu. Oh, atas. Mana itu bade naros Ibu? Jadi yang pertama itu ya, makanya dalam konsep Islam itu yang pertama itu keteladanan. Jadi kalau ingin anak kita soleh dan soleha, ya sebagai orang tua harus memberi contoh kepada anaknya bagaimana berperilaku yang soleh dan soleha itu. Kalau anaknya ingin akhlak mulia, ya otomatis orang tua harus memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana akhlak yang mulia itu. Ya, walaupun orang tua menginginkan anaknya soleh soleha, ingin akhlaknya mulia, tapi ketika yang dipertontonkan oleh dia perilaku yang tidak soleh dan soleha, akan susah. Jadi Pak gini, ketika kita sebagai guru ya Pak, di sekolah, karena kan anak-anak itu sudah terbentuk di rumahnya. Nah, bagaimana caranya kita membentuk karakter anak yang sudah sulit ya di rumahnya memang seperti itu, dan kan tadi yang teladannya dari ibu bapaknya ya dari awalnya. Nah, sedangkan kita di sini sebagai orang tua sambungnya. Gimana kalau ada karakter anak yang memang susah diatur, terus ya tidak nurut atau apa? Nah, gimana Pak? Nah, kita kan banyak sering bersinggungan dengan anak-anak di sekolah. Anak-anak itu ada yang bahasanya lembut, ada yang perilakunya sopan, gitu kan, hormat kepada gurunya. Gitu. Dan ada juga anak-anak yang sebaliknya, bahasanya kasar, perilakunya juga kurang hormat kepada ibu dan gurunya, bahkan sampai berani melawan, bahkan membentak, gitu kan. Pertanyaannya, siapa yang mendidik mereka seperti itu? Dari mana dia belajar seperti itu? Nah, oleh sebab itu, kita sebagai guru harus ada hubungan komunikasi yang baik dengan siapa? Ya, dengan orang tua. Supaya pendidikan yang ditekankan di sekolah itu
sejalan dengan apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Contohnya begini Bu Dian, anak itu ada yang disiplin, ada yang tidak disiplin. Dalam masuk kelas saja, kita masuk jam 6.30, tapi ada anak-anak yang lewat itu masih belum datang. Gitu kan. Nah, kita harus ada komunikasi yang baik dengan orang tua sehingga orang tuanya memperhatikan di rumah bahwa mengingatkan kepada anaknya masuk sekolah itu jam 6.30. Dan orang tua itu harus menyiapkan bahwa jika anaknya itu misalkan sebelum pergi dia harus sarapan dulu, ya otomatis jam 6 itu harus siap sarapannya. Jangan sampai orang tuanya menghambat anaknya mau pergi ke sekolah misalkan. Mau pergi makan dulu, sarapan dulu, padahal waktunya udah 6:30 kan. Berarti itu tidak sinkron, tidak sejalan antara siapa? Antara pendidikan yang diterapkan di sekolah dengan yang di rumah. Mengapa penyebabnya? Ya karena kurangnya komunikasi antara orang tua dengan guru di sekolah. Makanya ya harus ada komunikasi yang baik. Jadi harus ada komunikasi, harus musyawarah. Jadi musyawarah tadi ya, musyawarah, harus musyawarah. Jadi supaya sejalan antara yang dilakukan di sekolah dengan yang dilakukan di rumah. Justru yang jadi berbahaya itu apabila orang tua dengan guru tidak sejalan. Terutama misalnya karena adanya miskomunikasi. Banyak terjadi permasalahan antara orang tua di sekolah guru dengan orang tua di rumah adalah orang tuanya. Hubungannya dengan masalah anak karena miskomunikasi. Apa? Orang tua hanya mendengar informasi dari sepihak dari anaknya. Tidak mendapat informasi dari yang lain. Belum dapat informasi yang lengkap sudah memutuskan bahwa anaknya benar atau anaknya salah, kan bahaya. Ya. Makanya harus ada komunikasi. Ya, harus ada komunikasi tapi antara. Pak, situasi di sini ya, tadi situasi dan kondisi. Kadang ada orang tua yang tidak terbuka kepada pendidik, ya kita sebagai guru, bahwa anaknya di rumah itu seperti ini. Kadang ada yang ditutupi, kadang ada introvert lah istilahnya. Kalau terjadi seperti itu berarti ada hal yang harus disikapi oleh pihak sekolah kita. Apanya? Barangkali kita sebagai guru menurut pandangan orang tua belum bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah pada dirinya. Karena yang namanya manusia itu ya akan terbuka segala apapun apabila orang yang diajak komunikasinya itu menurut pemikirannya akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kalau terbuka timbul masalah baru ya nggak mau kan. Gitu, seperti itu ya. Ya itu barangkali inilah makanya kita harus sama-sama, Jadi inilah. Jadi sama-sama dalam mendidik itu ya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Al-Quran. Ya sebagai pendidik yang pertama adalah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita harus memberikan contoh, tauladan. Ya tentunya contohnya itu ya contoh yang baik. Karena apa? Setiap yang dilakukan oleh pendidik, baik itu orang tua di rumah atau guru di sekolah, semua yang dilakukan oleh pendidik itu sebagai contoh akan diikuti oleh anak didik dan ini menjadi semacam investasi untuk kita. Kalau yang dilakukannya adalah akhlakul karimah, maka ada kebaikan yang dilakukan oleh anak dan kita akan mendapatkan nilai kebaikan dari itu. Tetapi kalau yang dilakukan oleh kita adalah yang jelek gitu kan, kemudian diikuti oleh anak didik kita, maka secara tidak langsung kita telah memberikan sunnah contoh yang jelek. Dan apabila dia melakukan sesuai dengan yang kita lakukan, maka kita kebagian investasi dosanya. Nah itu hati-hati. Gitu. Nah, Rasul mengingatkan seperti itu. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan sesuai yang dilakukan. Dan sebaliknya, apabila memberikan contoh yang buruk, apalagi menjadi sponsor kejahatan, maka dia akan kebagian dari itu. Jadi ketika anak berbuat artinya salah atau apa, nah kita juga harus introspeksi diri harus dulu ya Pak? Ini dulu. Koreksi diri dulu sendiri. Jangan ya, kita harus bijaksana, bijaksana. Yang bijaksana itu kan maknanya luas. Bisa saja bijaksana itu dengan ilmu. Kan begitu. Jadi harus bijaksana. Makanya pendidikan itu penting ya Pak? Ya jelas. Ya, makanya ya untuk menjadi seorang pendidikan persyaratannya. Bagaimana ini Bapak Itu sebagai pendidik.
Betul. sebagai pendidik. Sebagai pendidik nih Pak yang ada di Haji, rumah, Bapak Ibu, atau Assalamualaikum. sebagai orang tua sekaligus Ya. juga orang tua. Semua adalah pendidik. Iya, Orang betul. tua adalah pendidik untuk anak-anaknya. Mau tidak mau ya dia pendidik. Dan guru adalah sebagai pendidik untuk anak didik di sekolah. Ya, ya. Kita beri kesempatan lagi Bapak Ibu yang ada Abi, di rumah. Abi, pada Mau ya, ada yang Pak Haji, pertanyaan? Assalamualaikum. Ibu Heni, mangga Bu Assalamualaikum. Heni. Ya. Alhamdulillah Bu Hajar udah lama Bu Haja tidak. Heni, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Bu Heni? Nah, itu mohon ke Pak Haji, habis beberapa kalinya menakar barudak. Orang tuanya baik. Orang tuanya baiklah dari segi sikap apa gitu. Tapi anaknya ya itu tadi. Nah, apakah itu yang dominan nempel karakter di anaknya itu pergaulan gitu di luar gitu ya. Misalkan orang tuanya terus ngadidik. Kumaha tatiasa teh eta. Ya, mangga Pak. Ya, atur nuhun Bu Hajar, kumaha sehat Bu Hajar. Mohon, mangga alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi Mangga kan nuhun, dari awal assalamualaikum. saya informasikan bahwa tempat anak belajar itu ada informal di rumah, yang kedua adalah non formal di masyarakat, dan ketiga adalah formal di sekolah. Kalau dilihat dari perkembangan anak, kita tidak bisa menutup mata ketika balita anak itu di rumah. Menjadi gurunya adalah ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya baik. Pertanyaannya, apakah dia baik itu mendidik anaknya? Tidak. Karena banyak ibu bapaknya yang baik, dia sibuk dengan kesibukannya sendiri. Bapaknya baik, kerjanya dari jam 6 sampai jam 8 malam, ketemu anaknya. Ketika pergi anaknya masih tidur, ketika pulang anaknya sudah tidur. Jadi tidak ada contohnya kok. tidak orang tuanya. Nah, iya, karena tidak orang tua jalan yang baik ke- itu, karena dia tidak melihat gitu kan. Tapi kan dari kecilnya melihat. Iya, Ya, nah ya, itu. tuh ya, Seperti itu kesibukan. kan bisa jadi terjadi kebaikan orang bapaknya, kebaikan ibunya tidak terdengar oleh anaknya, tidak terlihat oleh anaknya, dan tidak terasa oleh anaknya. Nah, itu terasa Nah itu itu kan ya. rasa itu harus ini, karena banyak orang tua yang baik dia dengan kesibukannya, gitu kan, jarang memperhatikan anaknya kan begitu. Yang kedua, anak itu setelah mulai agak bisa punya kemampuan jalan, kan perginya itu bukan ke sekolah, ke masyarakat. Ya. Main dengan teman-temannya yang di pinggir rumahnya kan. Main dengan teman-temannya yang di depan rumahnya. Mainlah di lingkungan masyarakatnya. Apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, direkam juga sama anak itu. Bisa jadi orang tuanya baik, tapi lingkungan masyarakatnya kurang baik. Sehingga yang didengar, yang dilihat dan dirasakan oleh anak itu bukan dari ibu dan bapaknya, tapi dari lingkungan sekitarnya. Makanya Pak dari itu bukan anak aja yang harus mendapatkan pendidikan. Ya. Nah orang tua pun harus ada pendidikannya. Itu misalnya seperti parenting ya yang Iya. akan dilaksanakan Iya. nanti di hari Sabtu kita akan mengadakan itu. Nah ini sangat menarik sekali sebetulnya. Orang tua juga jangan egois ya. Sebetulnya egois dia pengen harus menang terus, anaknya salah terus gitu kan. Ya jangan, kita Ya. kan harus musyawarah. Ya itu Harus tuh. musyawarah, harus punya jiwa wasawirul fir'am, gitu kan. Jadi tadi seperti itu penyebabnya ibu aja ya. Jadi walaupun ibu bapaknya baik, soleh gitu kan, tapi yang terlihat, yang terdengar dan terasa oleh anak itu tidak seperti itu. Malah yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan itu bukan dari ibu bapaknya, tapi dari lingkungan sekitar. Masyarakat ya, dari lingkungan. Ya Ya, makanya yang di sekolah juga harus bisa menciptakan lingkungan yang betul-betul terlihat, Baik. terdengar, terasa baik supaya baik. mohon. Nuhun Pak Haji. Oleh sebab mohon. itu supaya bisa ada kesatuan yang baik antara pendidikan di keluarga, di sekolah dan di masyarakat, ya perlulah kita musyawarah itu, komunikasi itu. Berdialog. Ya, seperti oleh Al-Quran itu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kan Nabi Ibrahim tidak langsung begini, Ismail, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu dan saya harus taat. Kamu wayahna kudu daek dikuncit ke saya. Kan tidak begitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim panggil Nabi Ismail, dipanggil Siti Hajar istrinya, bertiga kan bermusyawarah. Wasyawirhum. Kata Nabi Ibrahim dengan bahasa yang bijaksana.
wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah melalui mimpi menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Kan musyawarah. Walaupun Nabi Ibrahim akan melaksanakan, karena Nabi Ibrahim itu kan Khalilullah, sangat cinta kepada Allah, lebih mencintai daripada yang lain. Apapun yang Allah perintahkan akan dilaksanakan. Nabi Ibrahim itu akan melaksanakan perintah Allah itu. Tetapi sebelum dia masih minta berdiskusi dengan Nabi Ismail dengan bahasa yang bijaksana. Bagaimana menurut pendapatmu? Kemudian kata Nabi Ismail, karena bapaknya bijaksana, anaknya juga jawabnya bijaksana. Betul. Ya kan, hidup ini respon itu tergantung stimulusnya. Kalau saya bilang assalamualaikum, kemudian jawabnya apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau saya bilang sampurasun, jawabnya apa? Rampes. Kalau bilangnya punten, jawabnya Mangga. Kan itu mah logika. Ya. Aling nggak kaliwat, jawabnya apa? Umane. Umane. Itu kan, jadi jangan, ya itunya. Ketika Nabi Ibrahim itu memberikan bahasa yang bijaksana dengan yang sangat lembut kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melalui mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kan sebagai seorang anak dihargai dengan bahasa itu. Jawabnya apa kata Nabi Ismail? Kalau betul itu perintah Allah, laksanakan. Insya Allah Bapak akan menemui saya sebagai orang-orang yang sabar. Iya. Itu kan balasannya kan sama, seimbang. Ya. Ya, Itu gimana Bu Haja Heni? Hatur nuhun, mohon laras pisan. aja, dan sehat Bu aja, ira ameng kagak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diantos di Tasik. Mohon insya Allah kata Tasik. Nah, nuhun diantos. Hatur nuhun. Ya ini masih banyak sebetulnya Pak Ayah kita bersambung kayaknya. Kayaknya Karena waktunya baru ini satu. sudah hampir Isya. Bisa. Bapak Ibu yang punya pertanyaan nanti boleh di luar ini podcast ini ya, acara ini, Ngarbon ini. Nah tadi ada beberapa hal yang saya tarik kesimpulan dari pemahaman tadi ya Pak ya, mengenai mendidik menurut Al-Quran. Kalau saya selalu dicatat Pak biar nggak lupa. Jadi bagaimana menciptakan anak-anak yang soleh dan solehah tadi itu dengan 3 ya, dengan harus kuat ilmunya, harus kuat imannya dan amalnya. Nah tadi yang dibahas itu tentang pendidikan, bagaimana kita sebagai guru dan sebagai orang tua. Nah itu mungkin itu ya Pak. Baik Bapak, karena ini sudah selesai, kita tutup dengan doa. Ya. Bapak. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Marilah kita tutup dengan doa akhir masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.